Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sampai semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Moga-moga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga sampai semuanya dipermudah segala urusan nih sampai nih mbak, amin ya robbal alamin. Pokoknya tak doakan dari tanah air, moga-moga sampai nih sukses selalu di perantauan. Moga-moga sampean kuwi duitnya terkumpul barokah, kemudian sehat mbak neng perantauan, iso nanti kelak kumpul sama keluarga tanpa kekurangan apapun, tanpa sampean terganggu apapun. Pokok intinya sehat walafiat yang perantauan ya mbak, amin ya robbal alamin. Nah mbak-mbak semuanya, hari ini channel ini bakal membahas sekaligus dua kasus buat sampean semuanya untuk menemani malam minggu kalian dan sore hari ini, yang mana kan kawan iki lagi siap-siap untuk bertempur di dapur. Oke mbak, nggak usah lama-lama, kita bakal membahasnya satu persatu buat sampean yang selalu mensupport channel iki. Oke, yang pertama, jadi aku membaca sebuah informasi online media Hongkong. Iki ada memberitakan di mana salah satu PRT ASI yang kerja di Hongkong kini meninggal dunia mbak. Tapi PRT asal PL, umure 56 tahun. Beliau meninggal dunia di mana semaput mbak atau pingsan dulu. Jadi pingsannya kui pagi-pagi sekitaran jam 9-an. Nah mungkin jam 9-an berarti ya dia aktivitasnya lumayan panjang ya mbak ya. Mungkin bangunnya jam 6, jam 7, kemudian dia harus masak, kemudian mempersiapkan sekcojan, sarapan, kemudian dia harus nganter anak sekolah, harus bersihin ini, bersihin itu. Mungkin karena terlalu capek juga, akhirnya beliau pingsan. Karena hari itu majikan ki memanggil Mbak E, iki tidak terdengar suara panggilan Mbak E. Jadi bos iki curiga. Akhirnya bos iki mencari Mbak E, dan situ bos iki ngeliat Mbak kalau PRT PL iki tergeletak di lantai. Nah, ketika melihat PRT-nya ki tergeletak di lantai, dia tidak memegang Mbak. Dia ki langsung telepon ambulan Mbak. Dan akhirnya ambulan kui datang ke tempat bose yang berada di mid level nomor 52. Nah ketika ambulan datang, kemudian CC iki dibawalah ke rumah sakit Queen Mary. Nah setelah dibawa ke rumah sakit, iki tidak siuman mbak. Jadi tadinya pingsan, tidak siuman, malah kritis. Nah karena kritis, akhirnya mbak iki meninggal dunia itu hari. Jadi Mbak Iki setelah dibawa ke rumah sakit, dia meninggal dunia. Nah, apa penyebabnya tidak diberitahu. Tapi intinya ketika dia semaput, pingsan, berarti Iki mungkin karena kecapean. Sama ngerti kan, kemarin Mbak, Hongkong kan suhunya tinggi ya, sekitaran 36 derajat. Berarti cukup tinggi ya panasnya di sana. Mungkin apakah karena kecapean hawa yang sangat panas sehingga menimbulkan capek, akhirnya dia pingsan. Apakah seperti itu? Bisa saja terjadi. Untuk mbak-mbak semua yang usianya mungkin 45 ke atas, tolong jaga kesehatan. Tolong mbak-mbak rutin minum vitamin, rutin menjaga pola makan, kemudian minum air yang cukup, minum susu, kemudian sekali lagi tolong kurangi makanan-makanan yang mengandung minyak banyak. Tolong juga kurangi minuman-minuman yang bersoda nggih. Oke, kita beralih ke kasus yang kedua mbak. Oh lah itu wis sehat. Iki tak tukono anu ya, tempas ya. Tak dalan nih. Balik ini ya. Sampean dua nomor HP. Dua nomor HP. Orang di nomor HP. Dua tapi orang udah dikau. Apa HP ini sampean? Rusak lho, Mak. Rusak. Oh, terus keluarga sampean wis seru lek sampean ndek kene. Seru.
Oh, jenis sampean ya seru. Aku gak. Mbak semuanya sampean sampun nonton kan video depan tadi, yaitu iki ceritane tentang salah satu teman kita yang dimana kondisinya statusnya dia OS kalau nggak paperan waktu itu. Dan iki sudah saya ceritakan Mbak di channel iki sekitaran tanggal 30 April 2025. Keterangan video yang aku bahas, gue selain membahas status Mbak gue juga ada sedikit informasi kalau nama beliau iki namanya Mbak Mida Lestari. Beliau iki berasal dari Blitar Gandosari dan dia iki dirawat di rumah sakit Queen Elizabeth. Di situ juga ada Mbak keterangan dari lantai kamar dan juga nomor tidurnya Mbak Jadi sudah lengkap Mbak. Nah, siapa sih yang mengambil video tersebut? Sekali lagi iki salah satu teman kita yang berkunjung di rumah sakit tersebut, tapi bukan mengunjungi Mbak Mida tadi. Dia ki mengunjungi pasien lain, kemudian ketemu sama Mbak Mida. Jadi ketika ditanya Mbak Mida ki nggak tahu ki siapa dia. Akhirnya Mbak iki disebar nih gini Facebook. Nah sampailah di channel iki dan channel iki memberitakan termasuk statusnya si Mbak Jadi selain beliau iki OS atau paperan, beliau juga ada kasus Mbak di mana iki masalah jual beli ATM. Nah karena ada kasus seperti itu, iki ada organisasi yang sedang menghandle kasusnya beliau. Jadi organisasi ini memang sering sekali menghandle kawan-kawan yang terkena kasus di Hong Kong. Kasusnya si Mbak Mida iki juga dibantu oleh organisasi. Jadi itu kenapa setelah adanya video-video tadi, ini kemudian sudah tidak ada video selanjutnya. Karena apa? Kasus ini sedang dihandle. Kalau dihandle sekali lagi, privacy semuanya Mbak. Karena iki nanti bakal diajukan ke pengadilan ya. Nah, kenapa kita bahas lagi Mbak? Karena kemarin tanggal 23 Mei 2025 Mbak Mida Lestari iki ninggal dunia Mbak. Innalillahi. Jadi kita pernah membahas kasusnya, ngelihat beliau saat dia sakit, saat dia berbaring, kemudian dia iki dibantu oleh teman-teman yang lain, juga dibantu oleh organisasi. Tapi dia ini belum sempat sembuh, belum sempat pulang ke kampung halaman, belum sempat ketemu sama orang-orang rumah, tapi beliau meninggal dunia saat itu Mbak. Jadi sekali lagi mungkin kita hanya bisa memberikan doa yang terbaik Al-Fatihah ini buat beliau. Moga-moga beliau iki diampuni dosa-dosanya, amin. Moga-moga dijembarne kuburane. Moga beliau iki di sana iki mendapatkan rahmat Gusti Allah nggih, amin. Semoga juga keluarga-keluarga beliau diberi ketabahan atas berpulangnya almarhumah Mida Lestari ini. Jadi mbak-mbak semuanya mohon dibantu kirim Al-Fatihah seikhlasnya dari sampean semuanya nggih. Salam Fatihah. Nah, mbak-mbak semuanya matur suwun yang sudah kirim Al-Fatihah. Bagi mbak-mbak semuanya sing apabila iki usiane kira-kira nih udah mungkin tua banget dan dirasani mungkin badan sampean sudah tidak mampu untuk bekerja, monggo buat pilihan Mbak untuk pulang seterusnya. Jika sampean tidak mampu untuk bekerja, jadi jangan memaksakan jika sampean ngerasa capek banget di perantauan. Walaupun kerjaannya kuwi nggak berat, tapi sampean kok ngerasa capek banget. Balungnya kayak merotoli, ndase kayak pecah. Jadi sampean kan capek Mbak, capek psikologis terus capek barang sampean balik Mbak nggih. Jangan sampai terus berjuang di negara orang. Bagi mbak-mbak yang saat ini masih mampu, masih sehat, terus berjuang, tapi jangan lupa menabung. Karena kita nggak tahu Mbak kapan hari dimana kita tuh jatuh sakit. Jadi usahakan nabung Mbak.
kalau sampean kirim semua uang ke rumah buat orang rumah, jangan lupa juga sisakan buat sampean pegangan, Mbak. Jangan semuanya sampean kirim nggih, Mbak. Sekalipun suami sampean ki baik banget, ibu sampean baik banget, anak sampean baik banget, sampean percaya. Tapi alangkah baiknya nih ya, sampean juga ada pegangan sendiri, walaupun sebagian sampean kirimkan. Kui saran saya. Dan untuk mbak-mbak yang saat ini masih di jalur legal, ada majikan terus so lewat rel kui mbak. Ojo sampai sampean keluar dari rel. Karena ketika sampean keluar dari rel, takutnya sama tidak sampai tujuan, Mbak. Yo iki akhirnya sampai nanti milih OS, milih paperan, sampean kerjone rodi, karena sampean apa harus berjuang sampai mati-matian gara apa sampean nggak ada duit Mbak untuk membayar kos-kosan. Akhirnya sampean terlibat suatu kejahatan nanti di Hong Kong. Karena apa? Sampean OS tadi, Mbak. Sampean paperan tadi, Mbak. Jadi tolong nih, Mbak, semuanya nih yo. Kalau sampean saat ini masih jalure legal, terus no Mbak, ojo lali sampean juga harus nabung. Kuwi pesen aku nggih, muga-muga sampean semuanya iso sukses selalu ning perantauan berhasil bawa duit. Ning bank akeh duite. Lek sampean ono tabungan nggak bakal nyesel Mbak. Karena apa? Sampean balik ning ngene bank, orang bank itu akan ngelihat sampean Mbak. Oh sukses iki karena apa? Tabunganmu duitnya akeh. Paham kan Mbak? Jadi sekali lagi sampai saiki foya-foya tolong direm. Ojo terlalu semua kamu hambur-hamburkan. Atau direm. Sampai saiki ngerasa nih isih muda. Masih muda. Oh masih ayu. Cuman mau berapa lama di situ? Lek buat foya-foya tok. Saman 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang kemudian apa saman siapa nggak pengen kerja karena apa? Duitnya saman foya. Semakin saman foya, semakin saman pengen terus saya cimeng. Karena apa? Nggak punya duit. Jadi saman mikirnya nggak punya duit, nggak punya tabungan cimeng sampai saman YouTube ning Hong Kong. Itu aja pesan aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.